berkat Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam penyembahan. Saya teringat lagi tentang kisah, saudara, seorang perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Perempuan ini datang ke sumur itu siang hari. Kita tahu perempuan ini punya masa lalu yang buruk, yang tidak baik. Ya, dia sudah menikah dengan 5 orang laki-laki. Dan laki-laki yang ke-6 ini bukan suami dia, saudara Kristus. Tetapi apa yang membuat perempuan ini mengalami perubahan? Tuhan ajar perempuan Samaria tentang apa? Penyembahan. Tuhan ajar tentang penyembahan. Kita belajar tentang penyembahan yang benar, yang menyembah Bapa dan Roh dari kisah Yesus bersama dengan perempuan Samaria. Dia datang siang hari. Dia tidak datang ambil air pagi hari karena banyak ibu-ibu. Dia malu. Saudara, dengan kelakuan dia, dengan perbuatan dia. Saudara, dengan masa lalunya. Tapi Yesus, saudara, ketika dia ajar tentang penyembahan. Dan perempuan ini mengerti tentang pewahyuan akan penyembahan. Dan dia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ketika dia pulang ke kotanya Samaria, Alkitab katakan, semua orang Samaria menjadi percaya pada Yesus. Oleh karena apa? Perkataan perempuan itu. Bagaimana caranya saya bisa menyembah? Bagaimana menyembah yang benar? Pengertian menyembah yang benar. Yang pertama, kita harus menaikkan apa? Nyanyian, pujian dengan hati bersyukur. Rasa syukur dan rasa kagum adalah 2 rasa yang harus ada waktu kita menaikkan nyanyian pujian. Rasa kagum karena kita kagum akan Tuhan. Saudara bisa memuji kalau saudara kagum. Mazmur 100 ayat 4 katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian apa? Syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Yang kedua, saudaraku, untuk bisa nyanyi tapi nanti masuk hadirat Tuhan. Ini bobot penyembahan yang lebih dalam. Saudara membawa korban persembahan kepada Tuhan. Waktu saudara bawa persembahan, disitulah saudara. Waktu saudara bawa korban persembahan, korban itu ada rasa sakitnya. Saudara bawa ini ke Tuhan, disitulah saudara sedang menyembah Tuhan. Saudara tahu bahwa kata pertama daripada penyembahan di Alkitab bukan nyanyi, bukan naikkan nyanyian pujian, bukan menyembah. Tapi saudara, itu dicatat ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk membawa korban persembahan. Ya kan? Yaitu siapa? Ishak. Anaknya yang tunggal, yang sulung, yang pertama, yang dikasih. Yang ketiga, bagaimana caranya saudara menyembah Tuhan? Saudara menyembah Tuhan dengan apa? Mendengarkan dan melakukan perintah firman Tuhan. Katakan amin. Ketaatan melakukan perintah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita secara khusus, itu adalah bagian penyembahan yang tertinggi. Bagian penyembahan yang tertinggi itu apa, saudaraku? Ketika saudara dengar ini perintah Tuhan untuk saya lakukan, lalu saudara dengarkan, saudara lakukan, itulah saudara bagian penyembahan yang tertinggi. Satu hari, saudara, Tuhan perintahkan lewat Nabi Samuel supaya Raja Saul, saudara, berperang melawan orang Amalek. Bunuh rajanya Agag. Semua binatang-binatang ternaknya dibunuh, termasuk prajuritnya dan rakyatnya. Tumpas habis. Tetapi kenyataannya, saudara, Raja Saul pikir, sayang, rajanya dia tidak bunuh. Ternak-ternak yang gemuk-gemuk, saudara, dia tidak bunuh, diambil. Dengan tujuan dia bilang, aku akan bawa ini ternak kekayaan ini untuk dipersembahkan ke Tuhan. Saudaraku, langsung Tuhan berkata di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22-23. Kita baca sama-sama, saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab apa? Baca keras. Pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung.
Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Menurut Mazmur 95 ayat 6 sampai 11, penyembahan menyebabkan kita bisa mendengar suara Tuhan. Ketika saudara menjadi seorang penyembah, saudara seorang yang mudah mendengar suara Tuhan. Mazmur 95 ayat 6 dan 7, saudara. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ayat 7 bagian terakhir, pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, kamu mendengar suaranya. Saya mau kasih tahu gini, saudara. Inilah manfaat daripada penyembahan. Penyembahan, saudara, mengarahkan fokus pikiran kita kepada Tuhan. Yang kedua yang saya mau kasih tahu adalah apa berkat daripada penyembahan. Penyembahan akan melembutkan hati kita. Di dalam Mazmur 95 ayat 8 katakan, jangan keraskan hatimu. Seperti di Meribah, masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat apa? Perbuatan. Penyembahan akan melembutkan hati kita. Katakan amin. Semakin kita lembut hati kita, semakin saudara dan saya bisa mengenal, mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makin kita lemah lembut, saudaraku, semakin kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukan cuma doa, doa minta, harus, gak apa-apa, wajar. Tuhan juga senang kita berdoa, kita minta. Katakan amin, saudara. Ucap syukur, harus dong, terima kasih. Tapi harus sampai ke level ketiga, namanya penyembahan. Berkat penyembahan, penyembahan akan membawa saudara kepada apa? Ketenangan dan kelegaan. Mazmur 95 ayat 10-11 katakan penyembahan akan membawa kita ke tempat perhentian. Kalau saudara seorang yang suka menyembah, tidak tergantung keadaan sekeliling, ekonomi kah, omongan orang kah, gimana kah, saudara akan tetap bisa hidup dengan apa? Tenang dan lega. Banyak orang Kristen bertanya begini, Pak Sabta, kenapa ya aku udah kerja keras tapi gagal? Aku coba tulus tapi gagal. Aku sudah coba baik tapi gagal. Kenapa ya Pak? Coba cek ulang. Sering kali kita gak bisa maju ke depan karena kita diikat sama yang di belakang. Ada ikatan-ikatan masa lalu yang membuat kita gak bisa ambil keputusan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Maju ke depan. Kenapa? Ikatan masa lalu itu bisa berupa 3 hal. Pertama adalah rasa sedih karena kehilangan. Yang kedua adalah guilt, rasa bersalah. Yang ketiga, grudges, rasa dendam. Yusuf, kalau Yusuf hidup dengan rasa dendam, rasa bersalah, rasa sedih, kehilangan ayahnya, kehilangan masa depannya, dia simpan terus kesedihan sebagai karena kehilangan. Baik, luka itu. Rasa dendam oleh kakak saudara-saudaranya yang jual dia, difitnah oleh Potifar, dilupakan. Kalau dia simpan 3 rasa ini, dia gak mungkin jadi Perdana Menteri. Yusuf tidak mengampuni, bukan mengampuni saudara-saudara pada saat dia minta ampun. Sebelum mereka minta ampun, saat mereka berbuat salah sama Yusuf, siapa berbuat salah, saat itu juga diampuni. Ketika dia simpan rasa dendam, dia gak akan pernah bisa maju, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup dia.